Iya pemirsa, tadi udah ada tips ya cara menggunakan hijab tutorial yang udah kita bagikan ya, Viti-nya. Nah kita juga mau tanya, setelah udah hijab itu kan tidak ada terlepas juga dari make up. Benar. Agar wajah kita juga ditutupi hijab tapi tetap cantik gitu ya. Cantik, cantik. Ya, cantik. Nah sebagai perempuan cantik ya, kita berdua cantik yang berarti hatinya dulu. Enggak, ya? kalau cantik itu pasti ya wanita. Ya, wanita. Kalau ganteng itu pasti pria. Pasti pria, Iya, karena jadi udah punya harus cantik. genre-nya masing-masing. Iya, benar. Nah, saya pengen nanya nih, gimana sih cara bermake up yang tidak terlalu menor ya? Mungkin dari shading ya, biasa ada yang hidungnya terlalu lancip gitu, ujung-ujungnya nipu banget gitu kan. Gimana sih Mbak? Jadi begini, kalau kita sudah berhijab itu pastinya orang akan fokus ke wajah. Ke wajah. Ya. Nah, alangkah baiknya kita tidak menggunakan make up yang terlalu berlebihan. Iya, terlalu berat. Fokuskanlah pada suatu titik yang misalnya kita maunya nih menariknya di mata, misalnya seperti itu. Jadi fokuskan aja di mata. Lebih ke mata, biar hitam semua. Gitu. Jangan juga nggak usah. Tidak. Muslimah itu nggak usah perlu berlebihan. Iya, pokoknya yang penting terlihat enak dilihat ya. Misalnya kita menggunakan eyeliner, menggunakan eyeliner basah di atas, yang di bawah nggak usah. Pakai aja yang kering. Oh gitu ya, biar nggak terlalu full gitu ya. Ya, jadi kadang itu namanya wanita bisa kita tertawa, ada juga yang tertawa mengeluarkan air mata misalnya ya, saking lucunya gitu kan. Jadi dengan kita menggunakan eyeliner kering itu dia tidak meluber. Iya, yang waterproof ya. Iya, pastinya. Kemudian kita menggunakan maskara. Gunakanlah maskara yang memang dia mudah sekali untuk dilepaskan. Iya, yang pastinya tidak sampai copot bulu mata kita kadang begitu Mbak Yesi. Jadi pemirsa harus hati-hati juga. Kadang ada maskara yang mungkin kelihatannya bagus, tapi ketika kita pakai dia dapat merusak bulu mata kita. Ya, bisa copot-copot. Benar. Nah, pemirsa cara memilihnya juga harus tahu gitu kan. Kalau waterproof itu lebih nyaman dibersihkan gitu. Iya, benar. Seperti itu. Terus kalau untuk blush on seperti apa? Blush on itu jangan menggunakan blush on yang terlalu merah gitu ya. Iya, sepenuh-penuh di pipi di sini kayak ditinjung tuh Mbak Esi kadang-kadang. Iya, benar. Jadi menggunakan blush on itu dia harus benar-benar kita tahu nih letak tulang pipi kita di mana nih, misalnya di sini. Ya kita tarik aja dari sini ke sini. Berarti diginiin ya. Iya, benar. Dan satu arah. Jangan begini Mbak Yesi. Misalnya mau naik ke atas, apa pinang gitu. Jadi kalau misalnya emang mau naik ke atas, kita gunain aja naik ke atas sekali gitu. Iya, benar. Jadi mempertegas tulang pipi. Iya, dan kalau yang tidak punya tulang pipi seperti saya ya? Nggak mungkin dong, pasti ada. Tapi setidaknya soalnya caranya semuanya bulat aja gitu ya. Itu menurut Mbak Yesi ini, Mbak Yesi pemirsa pasti tahu Mbak Yesi pasti kelihatan cantik dong kan? Cantik dan cantik. Nah, kemudian kalau kita memang mungkin bukan tidak punya tulang pipi, tapi saking cabinya ketutup gitu ya. Hilang jadi harus benar-benar senyum, harus smile, harus cari dulu letaknya di mana, baru. Nah, kemudian misalnya kayak Mbak Yesi ini ya, dia terlihat berdagu, tegasin lagi. Itu kan adalah kelebihan kita ya. Tegasin lagi. Dagunya dipertegas ya dengan menggunakan tadi shading blush on ya. Oke. Nah, pemirsa, kita udah ngomong-ngomong tentang make up juga, hijab juga. Ternyata di kita juga ada liputan ya pemirsa, ini terkait dengan anak-anak muda yang mendedikasikan dirinya untuk dunia pendidikan. Hebat ya. Ya, dengan membangun PAUD untuk anak-anak dan memberikan pendidikan cara bagaimana permainan anak. Ya, pokoknya benar. Ini sosial sepertinya ya Mbak Isi. Iya, dan sosial. ini adalah pemuda-pemuda yang smart ya. Dia bisa menerobos gitu kan di ya anak-anak sekarang kan zaman sekarang sinetron ya. Benar. Ternyata ini ada positifnya. Oke, hebat ya. Hebat penasaran dong. Iya, penasaran nggak? Iya banget. Pemirsa juga penasaran? Ini dia liputannya. Sekolah informal Katulistiwa Berbagi di sini salah satunya adalah ruang untuk anak-anak PAUD. PAUD di sini kita berjumlahnya sekitar 30 anak. Nah, itu kita memberi edukasi mereka bukan hanya untuk belajar membaca ataupun berhitung secara tertulis, karena anak-anak seusia itu tidak akan merangsang, mereka akan merasa bosan. Kita di situ ada kelas membuat kue, dan membuat kue itu kita langsung ajarkan. Misalnya contohnya 3 telur, mereka dengan di situ mereka bisa menghitung yang berapa telurnya, berapa menteganya, mereka bisa lihat dari ukuran-ukuran itu. Ukurannya misalnya angka 3 itu berapa yang mereka hitung langsung di situ. Dan salah satu yang paling kita tonjolkan di sini adalah pohon harapan. Kita membuat gambar pohon besar dan kita tempelkan cita-cita mereka. Nah, setiap
edukasi, kita memberi nilai. Nah, kita tempelkan nilai-nilai itu di bawah pohon-pohon itu. Jika mereka bisa mencapai nilai yang kita inginkan, mereka kita kasih hadiah, tapi bukan hadiah mewah, tapi itu sebatas kue, hanya kue. Oke, jadi pembelajaran apa sih yang untuk mengasah atau merangsang Metode seperti apa yang Mbak terapkan di sini untuk merangsang otak mereka biar lebih cepat nangkap dari cara menghitung tadi kan? Mungkin ada yang lain kayak menggambar atau bermain ya? Bermain. Permainan seperti apa yang Mbak buat? Kita bermainnya misalnya tali kusut. Nah, di tali kusut kita suruh mereka mencari tim sebanyak 5. Jadi di situ mereka bisa menghitung setiap tim mereka 5. Mereka nanti akan membuat tali itu supaya tidak kusut di dalam sebuah permainan itu. Nah, kita di dalam tali itu kita kasih angka-angkanya. Mereka bisa mencari angka-angkanya di situ dan kita membuat puzzle besar di situ. Jadi tali itu akan dikelilingkan dengan puzzle besar sesuai angka yang mereka kumpulkan. Jadi di situ kita bawa mereka untuk bermain, tapi sekalian belajar angka untuk menyatukan untuk menjadi puzzle besar, dan untuk mereka membaca di puzzle besar itu huruf-huruf apa yang sudah ada di situ, dan puzzle besar itu membentuk angka berapa atau binatang apa yang ada di situ. Nanti mereka tulis nama binatangnya, angkanya di situ. Jadi metode ini sebenarnya masih bisa nggak sih diterapkan di rumah tangga kayak ibu-ibu yang baru mempunyai anak, atau ibu-ibu yang dengan pendidikan mungkin tamatan SMA, dan bisa nggak sih cara-cara permainan ini diterapkan di dalam rumah, bisa nggak kira-kira? Permainan ini sangat bisa diterapkan di dalam rumah karena ini sangat gampang, karena ibu-ibu di rumah pasti kan bisa mengajak anaknya untuk memasak bersama dengan cara mereka menyiapkan barang-barangnya. Nanti ibu-ibunya bisa bertanya, ini berapa jumlah telurnya, ini berapa jumlah menteganya atau jumlah susunya dan sebagainya macamnya. Dan ibu-ibu di rumah sangat bisa menempelkan pohon di salah satu dinding rumahnya dengan menempelkan cita-cita anak-anaknya. Di situ ibu-ibu rumah bisa merangsang anak-anak di dalam rumah juga untuk menggapainya. Dan kalau bisa ibu-ibu di rumah jangan merangsang dengan permainan-permainan mahal, karena nanti yang mereka inginkan hanya mendapat hadiah itu, tapi bukan hadiah itu yang kita inginkan yang mereka dapatkan, tapi dari kesungguhan mereka untuk belajar, dari kesungguhan mereka bersungguh-sungguh untuk mendapatkan nilai tersebut, itu yang harus kita cari sebenarnya. Keburukan gadget buat anak-anak adalah misalnya untuk berhitung, mereka akan menggunakan kalkulator dengan cepat, tapi kalau kita menggunakan metode sempoa, mereka akan berhitungnya merangsang otak kirinya untuk bekerja lebih lama lagi. Jadi daya ingat mereka juga lebih bagus, sedangkan itu mereka mendapat secara instan. Jadi kalau bisa kembalilah untuk bermain seperti bermain congklak. Jadi di situ ada hitungan angka-angkanya, berapa yang harus mereka kelilingkan angka-angkanya di situ. Oke, kendala apa sih yang Ayu dapatkan selama mengajar? Kendalanya adik-adik itu kan karakternya beda-beda kan. Jadi waktu baru tuh belum tahu mana yang nakal, mana yang gampang ngajarnya. Jadi mau ini dulu sih, pendalaman dulu ke adik-adiknya. Lebih ke apa ya? Ngenal karakter adik-adiknya gitu. Metode apa yang Ayu ajarkan ke adik-adik PAUD yang berkisar umur sekitar 3 tahun sampai 6 tahun ya? Metode seperti apa yang Ayu ajarkan ke mereka? Ngasih reward gitu sih. Jadi misalkan adik-adik kita mau belajar nih, dengarkan dulu kakaknya gitu kan. Kalau kalau nanti udah selesai dikasih misal kue atau permen kayak gitu. Untuk Ayu kan masih dibilang sangat mudah sekali ya. Nah, untuk mendapatkan pembelajaran ke anak-anak nih, mungkin segala permainan atau segala macam, itu Ayu dapatkan dari mana sih itu? Karena basicnya ada sama sekali ngajar juga sih kan. Jadi searching juga PAUD tuh materinya apa, yang SD materinya apa kayak gitu. Motivasi Ayu untuk ikut gabung bersama PAUD ini apa? Awalnya sih diajak temen ya, tapi setelah ngelihat anak-anak tuh semangat belajarnya bagus gitu kan, terus mereka juga masih butuh perhatian lah dari kita gitu. Jadi mereka juga pas Kak Agi kan juga kurang gitu kan tenaga pengajarnya, jadi Ayu ada keinginan buat gabung. Ngajarnya harapannya apa sih untuk di PAUD ini? Semoga KKB
murid-muridnya bisa dari luar waduk, nggak cuma anak-anak waduk. Terus semoga juga bisa lebih berkembang. Semoga apa ya? Lebih bagus lah sistemnya, sistem pengajarannya. Ini awalnya itu sih izinnya juga dari Bu Sekda, tapi masih proses gitu, masih berlanjut prosesnya. Oke, suka dukanya mengajar PAUD? Sukanya semangat sih mereka, tapi kadang-kadang juga mut-mutan. Jadi mau ikut moodnya mereka. Jadi misal kalau lagi ndak mood, ya kita main dulu adik-adik, nyanyi dulu gitu. Kadang-kadang ada yang berantem juga, jadi harus ditenangkan dulu adik-adiknya yang berantem. Gitu. Dukanya? Dukanya itu tadi, sukanya semangat ngeliat adik-adik belajarnya. Himbauan untuk masyarakat, menurut Ayu seperti apa? Semoga masyarakat bisa lebih peka terhadap lingkungan sekitarnya, khususnya untuk anak-anak yang membutuhkan pendidikan. Juga semoga itu bisa menjadi sarana mereka untuk berbagi kepada anak-anak yang membutuhkan pendidikan.